Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, masih bersama dengan PFCI Private Fostering Care Indonesia. Open your mind and be true by yourself. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Andre, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial guys. Siapakah dia? Ini adalah seorang artis, public figure yang dia sekarang berkecimpung di dunia pecinta primata ya. Gimana ya? Mungkin kalian gua sama Imania. Hai Claudia guys, ini adalah Hai Claudia. Ya, apa kabar guys? Terus. Oke. Second. Oke. Mantap. Udah. Nih, kalau kita lihat figur artis ya guys, kita ngelihat Kak Hai Claudia ini mengingatkan kita dengan salah satu artis zaman bahula. Ya. Ini lah dong, ya kan? Ibadah zaman kini. Gini mungkin anak muda sekarang mah nggak pada tahu kan? Udah tahu. Anak Gen Z dan lain-lain nggak tahu. Iya, Browsing ya. minimal 90 tahun lah ya. Tambah umurnya kita. Ketahuan umur dan dari apa lah guys. Yang penting kita awet dulu ya. Oke, itu. Ya, nih Ai, kita mau tanya-tanya dulu nih ya. Oke. Pasti teman-teman juga warganet, netizen juga pengen tahu nih ya kan. Kiprah lu di dunia entertain nih Ai, ya kan. Sebelum lu tuh mulai berkecimpung di dunia pecinta hewan ya kan, primata, dengan George nih guys, nih George namanya nih ya kan. Pansar dong. Kiprah lu tuh dari tahun berapa sih Ai di dunia public figure nih? Pada pengen tahu nih. Sebenarnya sih gue dari SMP udah nyanyi. SMP udah nyanyi. Ya sama kayak teman-teman yang lain lah. Ya dulu tuh satu angkatan tuh sama Melinda, Fitri Karlina. Ayu Ting Ting termasuk. Padahal jangan disebutin, kelihatan ini. Genrenya kelihatan usia dan zamannya. Tapi memang kalau misalnya genrenya dungda, ya itu duitnya banyak loh. Oh iya. Tempatnya basah. Tempatnya basah. Karena nggak suka dangdut. Iya makanya sampai sekarang aja dangdut masih. Dangdut mendunia. Dunia. Nggak bisa dianggap remeh. Itu dia, makanya jadi sekarang sama kayak mereka teman-teman yang lain lah yang berjuang dari nol, terus diberi kesempatan untuk menjadi seorang artis gitu kan. Ya sama dari penyanyi panggung dulu, terus backing vokal dangdut ria dulu, terus perjalanan tuh ya. Pokoknya semua dari nol. Dangdut ria tuh ya kan. Dangdut ria tahu nggak tuh? Angkatan berapa? Anak muda zaman now belum tahu. Dalam Jadi semua dari nol sih gue. Dari seorang penyanyi sebenarnya. Tapi jadi basic tuh sebenarnya penyanyi. Memang penyanyi, cuman sekarang itu kalau dulu kan nyanyi namanya Ayunia Pramesti. Panggilannya Ayunia. Dulu nama awalnya. Jadi pas lagi lagu jam 7 tahu nih boy. Pas lagi jam 7 ajib-ajib sama Singgo Banggosir itu. Singgo Banggosir ya lagunya ya. Ajib nah itu sempat sama Ayu Ting Ting tuh sempat namanya ketukar kan Ayu Ting Ting. Nah Ayunia. Jadi bukan Imaniar ya. Bukan. Ayunia. Iya. Jadi sempat ketukar gitu. Nah jadi berkecimpungnya di dangdut dulu, nyanyi dulu lah. Duitnya basah ya, asal keluar negeri ke Brunei. Luar biasa guys, mantap tuh. Itu kiprahnya seorang Hai Claudia ya kan. Udah kemana-mana, dari menyanyi sampai dekat-dekat nge-DJ sekarang ya. Ini adalah salah satu hobi barunya ya yang sebenarnya nggak baru ya. Nggak baru, dari 2008 udah nge-DJ. Nah yang terbaru itu malah MC. Nggak juga begini-begini nge-DJ-nya ya. Ya sih, nggak ada alatnya apa aja. Ya jadi malah yang terbaru adalah MC yang sekarang gitu. Kenapa sih kalau nge-DJ itu orang begini?
Kenapa nggak begini? Itu gelap. Gelap itu. Kan udah eranya teknologi zaman now ya kan pakai hologram dong. Hologram. Begini nah itu mah jadul. Pokoknya begini doang. Screen kan. Ya. Dari nyanyi ke main film juga pernah ya? Pernah. Main film, main sinetron. Model juga. Terus DJ nih sekarang ya. DJ MC. Terus MC juga ya. Nih kemarin gue denger lo lagi abis vacation apa sambil ngejok apa gimana nih sebenarnya? Iya kok dia makanya penampilannya kayak gini. Terus lagi gesong ya. Sebenarnya sih jalan-jalan quality time sambil jalan-jalan ya. Sambil tugas kantor tahunan biasa. Tugas kantor juga. Kantor juga. Jadi setiap tahun tuh kita ada acara di kantor setiap tahun gitu. Jadi tahun ini ke Bali. Jadi makanya danannya masih ala Bali ya kan. Ini masih anget nih. Itu ala reggae apa sebenarnya apa nih? Konsepnya apa? Konsepnya ya kayak Shakira kayak gitu loh ya. Latih-latih. Di sana tuh ada acara yang diselenggarakan seperti event ya? Iya event dari kantor gitu. Itu apa tuh di situ? Bikin suatu apa? Enggak bikin ya memang tari-tarian apa nyanyi ya, DJ atau semua pokoknya kita ada juga. Karena kan kebetulan gue orang kantor jadi kita ada kompetisi dance. Nah gue kebetulan juga ngedance sama koreonya. Terus koreografer guys. Terus udah gitu gue pembaca nominasi ada nominasi gitu. Terus ada best kostum. Nah tahun ini best kostum. Ya tahun ini gue adalah pemenang best kostum. Selamat tahun. Juara berapa? Satu lah. Iya best kostum kan cuma Ratu Daraja. Raja Ratu. Jadi kantor lo pemenangnya nih ya. Best cost. Gue pemenangnya, bukan kantor gue. Jadi lebih dari personal ya. Personal. Jadi dari seluruh peserta. Ini di Bali kan ya? Di Bali. Itu kita ada best kostum gitu loh. Acaranya ada best kostum, ada dance, ada games. Nah, terus dance-nya bagaimana nih? Dance-nya kita juara 2. Juara 2 sih. Cuman nggak apa-apa karena tahun lalu kita juara 1. Gantian dong. Masa best kostum panggung lah orang jangan didominasi begitu nggak baik. Iya dong. Kasih kesempatan dong sama yang lain. Sama ngeles sendiri. Gitulah pokoknya. Mulanya seru-seruan. Jadi banyak hal yang gue lakukan sih selain entertainment ya gue kerja juga, berbisnis juga, punya IO juga, gitu. Bisa buka lapangan pekerjaan. Ini baru namanya wanita multi talent guys zaman now ya kan. Nah dari kiprah sudah ya kan, perjalanan sudah, akhirnya seorang Ai Claudia ini dia kiprahnya sudah, pengalamannya sudah seperti ini ya kan, sebagai public figure juga, tapi ternyata dia juga hatinya penyayang hewan guys, penyayang satwa guys, tidak hanya primata aja ya, ada kucing di rumah, ada anjing, ada burung segala macam. Kalau ada orangutan sayangnya pengen boleh kalau kita ya, boleh ya, harus ada standar semuanya segala macam. Nah ini kenalin dulu dong Ai. Ini siapa nih Ai? Ini namanya sebenarnya kalau tulisannya tuh George kan. George of Jungle ya. Jungle. Cuman karena waktu live TikTok orang Indonesia nggak bisa panggil George, jadi George. Jadi lah namanya George aja lah ya, biar lidahnya pada nggak kelibet. Jadi ini George. Ini tipenya beruk sama kayak Koba. Iya sama kayak Koba. Sama setipe. Oke. Kayak Koba dia. Cikal bakalnya kayak Koba nanti George. Iya. Nah jadi dia umurnya mau jalan 3 tahun. Mau 3 tahun? Mau jalan 3 tahun. Gue pikir ini udah masuk ke 4 tahun lah. Enggak. September kemarin kan 2 tahun. 2 tahun. Berarti dia 3 tahun ya. Ya mau jalan ke 4 tahun lah ya. Iya jadi jangan 3 tahun. Jangan 3 tahun. Iya jangan 3 tahun. Berarti bongsor jatuhnya, dia tinggi ya. Oh ya nih guys, menjawab dari komen-komen si Jos konten kemarin tuh ya kan. Jos ini bukan nggak gemuk ya, emang dia memang nggak gemuk, emang tipenya itu
makannya juga milih-milih juga ya, dan gak lahap ya kalau makan ya. Dia kalau makan tuh ya, omahnya tuh selalu apa yang kita makan terus kasih. Iya. Gak mungkin berhenti. Nyusunya kuat. Nyusunya kuat. Nah, cuman memang badannya dia itu memang gak bisa gemuk. Tuh guys. Jadi memang badannya tuh ramping kan. Kalau manusia kan ada yang ramping. Ada yang ramping, ada yang gemuk, ada yang gendut, ya kan. Ada juga yang krempeng juga, ya kan? Iya kayak manusia lah. Iya sama kayak manusia kan. Kadang-kadang kita kalau ketemu sama teman ya, lu makan mulu lu. Tapi nggak gemuk. Yang tinggal itu. Ada juga orang yang makan sedikit, tapi jadi enggak. Jangan kan itu, minum air aja jadi gemuk ya. Nah, karena gen juga, pembawaan juga turunan, bisa mungkin. Tunannya si Jos, bapaknya induknya segala macam, mungkin dia memang modelannya kayak gitu guys. Itu jadi bukan karena dia nggak dikasih makan ya guys ya. Ini sudah menjawab dari konten yang kemarin tuh ya. Iya. Nih. Jadi waktu dia kecil aja, waktu umur 3 bulan 5 bulan, kan masih kecil lah, di bawah 1 tahun itu. 3 dokter kan. 3 dokter, karena kan gue ganti-ganti dokter gitu yang terdekat nyari. Itu semua bilang dia tuh mini gitu loh, maksudnya harusnya nggak sekecil ini gitu. Ya apa namanya, harusnya lebih gede gitu loh. Tapi makin gede ternyata dia bukannya mini, tapi dia ramping. Beda. Dia tinggi ya, nggak ngelebar. Ganteng banget tuh Jos. Kangen sama mami ya. Iya, tinggal kembali ya nak. Tinggal ke Bali, kemarin dibikinin konten nih guys, biar tahu juga nih teman-teman, ini adalah owner pemilik dari si George guys. Nih kemarin dibikin konten itu diajak main ya kan, sambil edukasi tentang ketegapan badannya si George ya guys. Jadi inilah George. Jadi George itu dipiara dari usia 3 bulan. 3 bulan ya. Sampai sekarang 3 tahunan ya. 3 tahun. Sudah 3 tahunan. Nah, perjalanan si George ini ya kan dari kecil ya guys. Dari kecil. Jadi tidak dipelihara sudah sebesar itu. Jadi dari kecil. Kalau Koba ini dari besar ya. Dari besar dipelihara. Jadi wajar kalau awalnya itu galak dulu ya kan, karena memang kalau kita melihara dari kecil itu masih lucu-lucunya ya. Jadi dia tuh masih mengenal dengan baik dan interaksinya, adaptasinya lebih enak ya. Benar. Tapi walau bagaimanapun tetap ini adalah hewan liar ya, hewan buas. Walaupun kita tidak merekomendasikan untuk memelihara hal seperti ini ya. Karena memang ini dibutuhkan perbekalan ilmu dan wawasan yang cukup. Kita harus konsisten. Benar. Iya, jangan lagi lucu-lucunya kita piara. Terus gedenya ditelantarkan. Kebanyakan kayak gitu ya, gitu. Cuman lucunya doang mau, tapi pas udah gedenya banyak sih yang kalau udah segede gini ya, kadang-kadang nggak bisa handle ya. Nggak bisa handle. Banyak lah teman-teman suka ngeliat di TikTok kayak gitu tuh. Itu ditaruh aja di rantai. Terus taruh di pohon. Kandang gitu kan. Kandang, taruh di pagar segala macam. Gitu. Konsul aja, sharing sama kita nih di Yayasan Konservasi Satwa dan Keanekaragaman Hayati, bagaimana yang sudah telanjur memelihara nih ya, bukan yang baru kepengen ya. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tapi kalau sudah telanjur memelihara, kebingungan, boleh sharing sama kita ya. Benar. Karena kalau misalnya udah miara primata, harus banyak komunitas tuh untuk sharing. Terus udah gitu bergaul. Karena kalau misalnya kurang bergaul dan informasi, pasti kita kewalahan kok. Banyak nggak tahunya. Kebingungan sendiri. Iya, karena beda sama kita kalau miara anjing, kucing itu kan umum banget ya. Umum, udah lazim lah gitu kan. Dan mereka itu bukan binatang liar lah. Bukan. Memang piaraan. Kalau kita bicara zaman dulu dari awal ya, memang mereka dari liar juga sama. Iya, cuma prosesnya kan sudah berbeda. Iya, cuma kan beda sama monyet ya. Monyet, ular, reptil kan itu sesuatu yang benar-benar kita harus ngerti banget. Iya. Hewan estetik ya. Jadi memang yang sebenarnya juga itu pun tidak lazim untuk dipelihara juga. Tapi apabila suka dan bisa memelihara, itu hak sih sebenarnya, juga hak ya.
kita mau merah cicak kayak merah semut juga Boleh. Yang penting bertanggung jawab, dikasih makan, diberikan kesejahteraan yang tepat. Jangan sampai terlantar terus tersiksa. Benar. Berdosalah kita. Gitulah. Jadi meneruskan cerita si George ini ya kan, George ini sempat ini ya sekolah dulu ya. Jadi dia tidak serta-merta langsung pinter gitu ya. Enggak lah. Jadi ini buat teman-teman juga nih ya kan, buat informasi teman-teman juga. Jadi mungkin kalau ngelihat monyet-monyet lain kok dia ngelihat monyet gua kok nggak bisa diem ya, monyetnya itu si George kok anteng banget, si Koba anteng banget ya kan. Lihatnya dari sekarang udah enak. Nggak tahu prosesnya. Prosesnya ya kan melatihnya. Betul. Ya kan untuk pelatihnya tuh proses seperti apa. Terus kita ada punya teknik sendiri ya kan yang kayak misalnya terapkan ya. Udah terapin diajarin gitu. Karena buat ngontrol apapun. Sama lah kayak kita piara anjing ya kan, itu kan juga ada tekniknya. Betul. Kalau nggak ada tekniknya, dia nggak akan bisa dikontrol juga. Nggak akan bisa dikontrol, patuh, disiplin. Dia akan cenderung merusak dan bisa berbahaya juga. Anjing. Bener. Jangan anjing, kucing pun kalau kita tidak atur dengan baik, dia itu nakal. Dia bisa cakar sini cakar sono ya kan, gigit sini gigit sana, habislah sofa. Kucing tuh biasa juga tapi kalau dikasih tahu dia ngerti. Selama terpantau dia nggak tapi kalau kita nggak ada ya tetap aja. Cuma kalau itu umum, kalau ini nggak umum. Itu umum, tapi ya namanya hewan ya kan, insting hewan kan memang ya mereka kan adalah hewan yang tidak berakal. Iya benar. Jadi pandai-pandainya kita memantau, memonitoring sejauh manapun itu. Iya, benar. Jadi jangan salahkan hewannya. Salahkan orangnya. Yang kurang pengetahuan. Yang kurang memantau sejauh apa ya kan. Jadi pandang tidaknya kan semua tergantung dari ownernya. Kalau ownernya tidak peduli, tidak terlalu concern, akhirnya dia tidak terpantau, akhirnya nakal, brutal, ngacak-ngacak segala macam. Terus yang disalahin binatangnya. Padahal kitanya yang malas, nggak mau mantau, nggak mau memperhatikan. Tiba-tiba dia gigitin kabel, marah, diomelin, dilempar segala macam lah, apalah, disiksa segala macam. Jangan salahkan hewannya ya guys ya. Ingat, jangan salahkan hewannya. Karena hewan tidak punya otak. Itu sebenarnya punya otak. Cuma akalnya jalan. Iya. Jadi pernah kan tuh ini dari beberapa informasi teman-teman sahabat-sahabat primata yang lain juga ya. Ini sering banget terjadi nih ya. Punya primata ekor panjang ataupun ekor pendek ya kan, mereka kan emang sudah di usia setahun ke atas kan sudah mulai patah kilang, sudah mulai nggak bisa diem ya kan, tarik sini tarik sono, gigit sini gigit sono. Akhirnya banyak para pecinta primata nih, para owner-ownernya ini lengah tuh handphone digeletakkan, dianya ketiduran, dimainin handphonenya sampai selesai. Anabulnya itu gigitin LCD-nya pecah dong ya kan. Terus mau disalahin hewannya. Hello. Dia adalah hewan yang nggak berakal ya, nanti yang taunya hanya bermain ya kan, tarik sini tarik sono. Dan memang aus ya ini dulu. Ya. Dan bukan tempatnya kan. Aus. Dia mau aus mau minum. Taruh tuh. Tuh guys, minumnya begini ala-ala owner ya kan, karena kan orang beda-beda semuanya. Ada cara yang berbeda-beda. Kayak saya sama Koba pun kalau ngasih makan dari mulut juga dia. Rokoknya ayahnya. Nggak usah terlalu offshore banget, kayak di pantai. Ada kan lo bisa di pantai. Gimana Bali oke. Maksudnya alam semesta mendukung perjalanan gue selama 8 hari. 8 hari di Bali. 8 hari. Oke. Jadi kalau Pinang, jadi misalnya bernama dolphin. Ngeliat dolphin dong. Sempat foto-foto dong. Iya, sempat foto-foto video terus berenang sama dolphin.
Terus habis itu guys. ya pokoknya benar-benar kan mau mobil sendiri kan, jadi benar-benar jalan. Iya, menikmati perjalanan lah ya. Gitu lah pokoknya. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, Gilimanuk berapa lama ya? Totalnya 15 jam. Terus nyebrang. Itu santai ya? Santai. Berapa kali berhenti? Kita berhenti cuma bisa aja sih sama makan aja. Oke. Cuma itu doang. Karena kan yang ganti-gantian. Jadi nggak ada berhenti yang stay di mana, nginep di mana, enggak. Gitu. Dari Gilimanuk nyebrang laut sebentar lah, 45 menit kan. 55 menit ya. Terus habis itu kita mainnya pertama kali ke Lovina karena kan lebih dekat kan. Lebih dekat ke sini. Jadi 20 jam lah. Totalinya. Oke. Di sana pasti melihat dong teman-temannya si Josh. Teman-teman yang jelas Mompai banyak. Banyak Mompai. Tapi kalau tipenya Koba dan Josh tuh nggak ada di sana. Iyalah. Karena Brok itu cuma ada di Sumatera, Kalimantan udah. Nah kalau ke Kalimantan sama Sumatera atau banyak tuh. Nah, itu bagong-bagongnya banyak banget. Itu populasinya luar biasa guys. Ya. Ini sama kayak Mompai di Bali. Betul. Sama. Jatuhnya kayak Mompai di Bali. Kalau datangnya ke Sumatera sana, Kalimantan ya. Nah. Itulah tempatnya. Tapi nggak akan ada di dataran Jawa nih, kayak ada di Jakarta ini kan Pulau Jawa nih ya kan, dia bisa ada ya karena dia dari sana di bawah. Di bawah ya. Jadi bukan karena berkembang biak di sini enggak. Gitu. Tapi ada juga yang berkembang biak di sini, tapi tidak sesignifikan itu ya, karena perkembang biakan di alam dengan di kota nih dengan berdampingannya dengan manusia itu tidak selancar dan sealamiah itu ya, karena lebih pesatan apabila mereka di alam, karena perbandingannya itu betina 1 10 jantan. Oh gitu. Iya. Beda sama manusia ya, banyak kan populasi perempuannya berlaki-lakinya. Iya. Terbalik. Perbandingannya banyakkan jantan daripada betina, dan mereka juga berkembang biak karena juga si betinanya itu dipakainya bareng-bareng, nggak cocok satu, jadi nggak tahu yang mana induknya, nggak penting, yang penting mereka reproduksi, berkembang biak aja terus gitu. Jadi setiap betina itu akan selalu produktif terus tiap kali gitu, kan dia setahun 2 kali itu. Maksimal si betina lahirnya 1 gitu. Lahirnya 1 sama kayak manusia. Paling banyak kalau kembar 2 gitu kan ya. Kalau kembar 2 bisa, gitu kan. bisa kayak manusia. Gue pernah lihat 2. Paling banyak 2 lah. Paling banyak 2 sama kayak manusia. Tapi ada juga manusia yang 3 ya. Iya ada. Tapi kan jarang banget. Mungkin juga. Mangki juga sebenarnya ada. Cuma kita nggak tahu aja karena kan kita nggak di hutan ya. Kan kekuasaan Tuhan lah ya, kita nggak pernah tahu. Nah pada intinya itu 1:10 itu ya 10 jantan, betinanya 1, mereka ngeroyok si betina, dan setahun itu bisa 2 kali mereka melahirkan si betina. Makanya populasinya luar biasa, makanya dia masuk golongannya hama, pes gitu, yang sifatnya merusak pertanian, perkebunan para petani, diporak-porandakan segala macam. Bukan juga salah mereka juga, karena di atas di hutan atau di pegunungannya itu mereka sudah kikis juga karena manusia tempatnya udah hilang. Betul, maka dia kelaparan, turun ke pemukiman. Terus siapa yang salah? Coba ya kan. Jadi kita juga nggak perlu saling menyalahkan juga, karena memang sudah memang udah waktunya aja gitu ya. Gitu kan. Yang penting kita tetap jaga ekosistem kita dengan baik ya kan. Jangan sampai keseimbangan ekosistem kita ini juga benar-benar timpang ya. Jadi teman-teman perlu diingat juga. Jadi bukan cuma hewan primata aja, apapun hewannya ya kan. Kita harus tetap jaga ekosistem itu aja. Benar. Karena kalau kita banyak perburuan, banyak pengambilan satwa-satwa yang nggak penting, main ambil comot gitu aja, akhirnya timpang gitu, akhirnya nanti ada pembengkakan yang di sini ya kan, kayak ular makan tikus ya kan, ularnya banyak diambil, tikusnya yang kebanyakan banyak. Itu kayak gitu. Terus biawak ya kan, suka banyak yang pada hunting biawak, akhirnya ularnya banyak karena biawak banyak diambil. Jadi kayak gitu, itu ekosistem harus itu memang sudah ekosistemnya memang udah kayak gitu ya. Siklusnya harus rantai makanannya jangan sampai terputus. Tapi kalau lucu deh, pas lagi gue jalan ke Bali tuh ya, kan banyak Mompai.
Ya sebenarnya nggak boleh kasih makan kan itu karena Nggak boleh. takut Jadi ditabrak sama ditabrak mobil lain. lain. Dan gue tuh selalu buka kaca karena kan memang gue kan pengen aja ngeliat gitu lah rame-rame ini. Kalau dulu zaman belum Piara Jos kan ini apa ke Monkey Forest ya? Monkey Forest. Ya. Ya betul. Karena kan Monkey Forest, Sange. Karena memang gue tuh dari kecil tuh memang suka monyet. Dari kecil, jadi semua boneka gue monyetnya biasa aja dong, jangan gue gitu. jadi tuh gue suka banget monyet. Jadi semua boneka gue tuh monyet semua. Nah, dulu tuh cita-citanya lutung. Nah, pas lagi tapi pas John Appendix tuh ya dulu. Dulu lutung kan. Dulu sebelum ada undang-undang dilindungi gitu. Nah terus baru sampai Jos itu. Nah pas gue buka ya, jadi dulu tuh kalau misalnya kita main ke hutan atau ke pepohonan yang banyak monyet ya, kan harumnya kan kita nggak tahu ya karena belum piara kan. Pas kemarin gue buka kaca, wangi bener gue bilang, oh jadi ini sebenarnya bukan bau hutan, bau monyet. Iya, karena memang Monpai itu punya khas dari kotakannya banyaknya. Iya loh. Si bau itu menyengat. Iya, jadi baunya tuh campur aduk antara bau badannya Monpai sama bau kotoran. Jadi pas lagi dibuka gini, gue bilang dong. Mantap ya. Iya, gue bilang dong. Oh ternyata ya Pi ya, bau selama ini yang gue cium kalau misalnya ke pohon yang banyak pompanya begini, gue pikir baunya hutan, ternyata baunya monyet. Iya bisa dibayangkan. Jadi gue ketawa lucu banget. Mereka bisa mandi kalau nggak hujan ya, kalau nggak ketemu danau atau sungai ya. Kalau ketemu danau, ketemu sungai, mereka senang mandi karena mereka juga sebenarnya udah lega juga. Udah lepek itu bulu-bulunya kepengen seperti pagi ya kan. Jadi gue baru tahu perbedaannya. Pokoknya kalau teman-teman ya, kalau pengen ke hutan atau ke tempat pepohonan yang banyak pangkingnya, jadi kalau misalnya nyium sesuatu, oh itu bau dari aroma itu bau ketek. Bau keteknya karena memang Monpai punya bau khas sendiri ya. Beda sama ini ya. Beda sama beruk. Kalau beruk tidak berbau. Tidak berbau dia. Kalau dia sudah dibiarkan kita sebenarnya tidak berbau, tapi kalau udah dibilang tetap ada bau. Baunya tuh lebih mirip kayak kambing. Iya. Berengus-berengusnya gitu tuh. Kalau dia kan nggak mandi lah ya, gitu kan ya. Kalau udah beruk udah di tangan manusia kan, ya ampun udah kayak bayi ya. Bayi. Iya, minyak telon. Tak berbau dia. Yang bau itu kalau dia sudah pup aja. Sama kencing ya. Iya. Kalau udah dipempersin ya kan. Terus dia pup, sebenarnya nggak bau. Yang pas bikin bau pada saat dia lagi pupnya udah kering tuh. Dia pipis tuh. Nah, akhirnya dia langsung baunya beraroma. Udah campur ya. Jadi bukan badannya, jadi dari kotoran. Iya, makanya gitu loh. Jadi itulah perbedaan Monpai dan itu beruk. Gitu. Iya. Ya. Berarti pas di Bali itu sempat ke forest monkey ya? Gue enggak. Jadi kebetulan laki gue udah ngelis kan, ngelis. Ini kita ke ini yuk ke Monkey Forest. Terus gue balikin lagi. Lu ngapain ke Monkey Forest? Gue bilang gitu. Agak bosan kan? Lah kita udah punya piaraan monyet. Di PFCI juga monyet juga mau apa aja. Ada apa aja yang albino ada. Iya. Akhirnya sama enggak? Enggak lah. Gue bilang ngapain? Kecuali kalau dulu gue belum punya piaraan monyet. Kayaknya gue histeris banget gitu ya. Bener-bener antusias banget. Lah sekarang anak gue aja anak monyet suruh ke Monkey Forest. Jatuhnya bosan. Ya nggak bosan sih, cuman udah nggak gitu aja. Itu aja Iya. Mungkin kalau mau ke sana juga mungkin pengen lihat update-annya situasi kondisi tempat aja kali ya. Iya, paling gitu. Teman-temannya Koba di sono banyak, cuman beda jenis Koba. Jadi lucu banget diminta. Kalau dulu makanya wah. Gitu. Kalau untuk orang-orang yang bukan pemelihara primata ya, mungkin ada antusias ke sana. Antusias. Pengen tahu semuanya kayak apa. Iya, karena kan gue kan memang koloninya. Karena kan tuh suka banget monkey kan dari kecil. Jadi pas waktu setiap ke Bali, gue pasti ke sana. Ke tempat yang Sange sama Monkey Forest udah pasti. Itu udah wajib tuh. Karena kan ngeliat
wow monyet deket banget nih sama gue gitu. Padahal belum nggak boleh pegang juga kan. Nggak boleh. Galak soalnya. Galak kan dia. Memang kita megang kresek aja direbut sama dia. Iya, nggak usah gitu deh. Piaraan kita juga gitu kok, sama masih mau dari piara ya. Iya. Kalau memang lagi tantrumnya, isengnya keluar ya tetap aja sama kayak nyomot. Ya memang ya kayak anak kecil lah nyomot keponya kan, kayak gitu sama. Wajar. Tapi kalau sudah diajarin, sudah terlatih nih kayak sekarang nih ya kan, Jos udah nggak nyomot lagi, tahu dilarang ya? Udah tahu dia. Tahu dilarang, kayak boba gini udah nggak nyomot lagi, ada makanan di depan dia nggak nyomot, kalau nggak dikasih dia nggak akan nyomot. Kayak gitu. Jadi lucu aja gue bilang ya, pas mau diporen lah anak kita jalan monyet. monyet lagi. Itu sih. Seru ya guys ini obrolan kita sama Aiko-nya nih. Seru lah, pas banget masih anget-angetnya gue naik balik. Baru balik ya kemarin ya. Baru hari Senin subuh Senin jam 2 ya. Senin jam 2 ya. Oke, berarti lu baru istirahat 1 harian. Belum ada. Ada ya malah. Karena kan gue Senin ke kantor gue. Luar biasa seorang Aiko dia ya guys. Iya. Begitu sangat padat dia. Padat. Aktivitasnya ya kan. Susah sih kalau ketemu sama beliau nih ya kan. Tapi Aiko dia nih juga belum lama dia gabung di PNT guys ya kan. Sebenarnya gue tau PFCI dari lama ya. Jos kecil 3 bulan udah kesini gue ya. Jadi gue ketemu aja intinya waktu itu. Iya, belum jodohnya. Jadi gue belum ketemu sama yang punya rumah, sama ketua PSCI. Dulu tuh bukan PSCI, apa namanya? P3BKS. Paguyuban Pecinta Primata Bekasi. Iya, jadi gue pokoknya nama itu susah banget ya. P3BKS kalau teman-teman mau pada apal semuanya P3BKS. Miliar. Oh, oke. Sekarang udah bermetamorfosis menjadi PFCI. Gitu. Oke lah pokoknya gitu aja kali ya. Boleh. Bincang-bincang kita nih sama Claudia nih ya guys. Nanti kita lihat lagi video-video yang lain, konten-konten yang lain dengan Claudia. Kita mau ada konten-konten yang lain ya. Nanti dong. Ya di Sentul tuh kita ada program-program juga berkolaborasi gue dan juga PFCI. Jadi ada beberapa program yang lagi disusun karena ini adalah program besar. Lagi konsep ya. Karena kan ini pro izin, pro tempat dan lain-lain. Karena kita membawa edukasi. Untuk primata dan juga reptil ya. Betul. Nah, jadi kita lagi masih proses gitu loh. Jadi ya pokoknya tunggu aja, stay tune terus. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Top dulu dong bawa ya. Ini juga sama nih. Ya kita syutingnya juga menjelang malam. Kalau nggak menjelang malam nggak begini nih. Iya nak. Aduh. Tapi dia kangen loh sebenarnya dia, cuma belum aja nih dia ketakdelan lagi. Ntar juga. Karena jamnya dia kan jam malam kan dia best tidur ini. Itu yang namanya monyet mah kalau udah ketakdelan aja, nggak ngeliat jam juga. Kagak. Lu lihat yang kita di hutan, yang kita camping. Malam tidur dia. Iya sih betul. Iya kan, tapi pas deep gitu jam 5 lu pada lelap. Lah gua ngurusin dia jam 5. Oh, ya? Iya. Jam 5 makanya gua kesel banget. Pokoknya karena kan kebiasaan nyokap kan jam 5 tuh udah bangun dia. Jam 8 tuh dia harus tidur. Gimana kebiasaan sih sebenarnya? Iya kebiasaan. Kalau pada umumnya sih kalau monyet itu dia tidur kapan aja dia mau, dan kapan aja juga dia melek. Karena dia sifatnya standby gitu. Ada bersih dikit dia melek. Setelah dia udah tahu bersikap begitu dia merem lagi. Ntar ada kotek melek lagi. Gitu. Tapi ini kalau udah dari kecil kan, jamnya nyokap kan, berarti kan udah 2 tahunan. Jadi siklusnya nggak bisa dibangun siang. Nggak bisa bangun siang. Dan tidurnya kalau udah di gini dia nggak bangun gitu. Apanya? Nah, just bangun. Balik nggak? Iya balik, cuma maksudnya dia setiap jam 4 tuh udah kasih petakilan. Jam 4 pagi. Jam 4 jam 5
Memang jadi kalau lagi gua di kamar, gua tidurin pelukan. Itu jam 4 udah pasti bangun. Berarti dia karena tidurnya sudah terbiasa lebih dini ya. Tidurnya berapa tuh dia? Jam 9? Jam 9. Kayak orang lu. Gue nggak kuat lagi bawa dia atau kan lagi meluk dia gitu kan. Capek ya? Koba, Jeki yang lain-lain emang abstrak udah ininya waktunya. Kalau saya abstrak kan? Abstrak. Ronald deh, gua kan Ronald begadang mulu. Kita pada mau bertanya si Cacat, dia tidur. Banyak lagi tidur, gak ngaruh dia. Karena dia nggak diajakin buat ngeriung, nggak diajakin dia terus interaksi. Apaan orang ini kita lagi kumpul, ini monyet banyak nih di Sokaki. Monyet banyak, monyet pada lagi main-main. Dan dia tidur. Ini kayak gini nih Koba nih. Tuh, dia kayak tidur, tapi katanya melek kan? Kalau dia mah ada. Orang begini juga. Padahal dia melek.